Buat mereka yang memiliki masalah nyeri haid, Tania ada resepnya nih. Masak pala bubuk, kunyit, ketumbar, dan cengkeh dengan 1 gelas air sampai mendidih. Saring. Kemudian minum. Tania jamin nyerinya langsung reda dan organ kewanitaan menjadi lebih kuat. Nah, bagi yang sering mengalami insomnia atau sulit tidur, didihkan susu segar. Tambahkan gula batu, madu, biji pala, dan pala bubuk. Minum secara teratur. Pasti tidurnya pules deh. Berkat khasiat pala yang mampu merelaksasi dan memperbaiki kerja syaraf. Sejak abad ke-15, Indonesia merupakan pemasok biji pala terbesar di dunia. Per kilo biji pala kering harganya berkisar Rp100.000. Di Indonesia, buah pala kebanyakan dimanfaatkan sebagai bumbu dan bahan manisan. Maklum, para petani hanya fokus pada buah dan bijinya saja. Bagian lain seringkali diabaikan. Ini nggak dipisahin, Bu? Dipisahin kalau yang merah yang merah. Ini kalau yang ini kan udah banyak yang nyari ya. Terus kalau ya biasanya diapain? Dibuang. Daripada dibuang, gimana kalau ini aku beli aja? Bisa. Jadi bisa dibuat untuk sari pala. Sebenarnya, petani pala bukan tidak mau memperbanyak produknya. Tapi untuk mengolah pala memang membutuhkan peralatan canggih dan modal yang tak sedikit. Makanya paling gampang ya dibuat manisan deh. Belakangan seiring perkembangan industri makanan ringan, manisan pala pun mulai ditinggalkan, terutama oleh kalangan muda. Manisan pala dianggap sebagai cemilan untuk orang tua dan tidak kekinian. Produksi manisan akhirnya semakin menurun. Jika tak dilakukan inovasi, bisa-bisa usaha kecil dan rumahan ini banyak yang akan gulung tikar. Untuk itulah, Teh Wida beberapa tahun belakangan ini mencoba membuat produk baru berupa minuman sari pala yang tak banyak membutuhkan modal. Lebih praktis pembuatannya dan bisa diterima pasar, khususnya oleh generasi muda. Yuk kita intip proses pembuatannya, gampang kok. Pertama, bersihkan dulu daging buah palanya. Tak seperti manisan pala yang wajib menggunakan buah pala utuh, minuman sari pala yang afkir pun bisa. Jadi, nggak ada buah pala yang terbuang percuma. Apa sih Teteh milih fokus untuk olahan pala ini, Teteh? Ya, karena potensi Kabupaten Bogor adalah buah pala. Petani juga ternyata banyak yang cuma ngambil dari bijinya aja gitu kan. Ya udah kita manfaatin daging buahnya supaya ada nilai tambah juga buat petaninya. Iris-iris buah pala yang masih ada kulitnya. Kemudian langsung direndam dalam air ya. Teteh ini kulitnya nggak dikupas dulu sebelum dipotong-potong kayak gini, Teteh? Kalau misalkan dikupas dulu, kalau kita produksi banyak akan kekejar waktunya karena si buah pala itu sensitif, jadi dia cepat rusak. Tapi untuk mengganti proses itu supaya tetap steril, kita pakai sistem ozonizer. Jadi kita pakai alat lagi biar bakterinya tetap mati. Buah pala yang telah diiris-iris kemudian memasuki proses ionisasi agar kandungan airnya bersifat non-toksik atau anti racun. Nggak lama kok, sekitar 20 hingga 30 menit saja. Selanjutnya, masuk proses pemasakan. Masak buah pala dengan air bersih layak minum dalam kuali besar yang sudah diatur suhunya. Masak hingga menyentuh titik didih 100 derajat Celcius untuk memisahkan sari buah dari dagingnya. Jika sudah mendidih, tunggu 10 menit. Lalu ambil sarinya melalui keran yang ada di dasar kuali. Tapi belum selesai ya, karena sari buahnya harus dimasak kembali. Terus daging buahnya dibuang dong. Hehe, ya enggak kok, kan bisa diolah menjadi selai dan dodol. Jadi benar-benar zero waste. Masak lagi sari buahnya hingga mendidih.
Tambahkan gula. Tapi bukan gula biasa loh, karena Teh Wida memanfaatkan gula cair dari bahan singkong. Unik ya, Tania aja baru tahu. Teh, kok kita pakai gula singkong teh? Emang keunggulannya apa teh? Untuk yang punya diabetes atau yang punya yang di usia 40 tahun ke atas, mengkonsumsi sari pala ini tetap aman, nggak takut diabetes, termasuk yang lagi diet. Kemudian, masukkan sedikit natrium benzoat. Minuman sari pala akhirnya siap dikemas. Agar aman, Teh Wida menggunakan botol yang sudah disterilisasi. Masukkan minuman sari pala dalam kondisi hangat agar tidak terkontaminasi kuman. Tutup rapat. Beres deh. Oh iya, usaha minuman sari pala yang dikembangkan Teh Wida difasilitasi oleh LIPI sebagai kelompok binaan. Makanya, jangan ragu untuk mengkonsumsinya karena sudah memenuhi standar LIPI, memiliki izin PIRT, dan mendapat cap halal dari MUI. Ada nggak sih Teteh PRTT kedepannya di seputar dunia buah pala ini? Mimpi besar aku pengen punya rumah pala yang semuanya itu all about pala. Jadi setiap orang akan datang ke rumah tersebut, di mana di dalamnya hanya berisi tentang olahan buah pala. Sudah bantu bikin, masa Tania nggak nyobain sih? Ditambah es batu, kayaknya makin seger tuh. Tapi kok kayak ada rasa soda-sodanya gitu ya Teteh ya? Nah, ini salah satu kelebihan dari buah pala. Jadi dia kalau diolah menjadi minuman, dia punya soda alami di dalamnya. Jadi aman dan bahkan lebih aman dari minuman soft drink biasa. Minuman sari pala juga memiliki beberapa manfaat lain. Kandungan antiemetik dalam buah pala berkhasiat menghilangkan mual dan memberikan rasa hangat pada tubuh. Cocok deh buat yang sering masuk angin. Tak hanya aktif membuat olahan dari pala, Teh Wida juga terus mengajak keluarga untuk menanam pala. Khususnya pada anggota kelompok wanita tani yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Salah satunya Ibu Eis ini yang juga ketua kelompok wanita tani wilayah Taman Sari, Kabupaten Bogor. Ia dan anggotanya aktif melakukan pembibitan segala jenis tanaman hias dan tanaman buah. Belakangan Ibu Eis juga aktif menggalakkan kembali penanaman tanaman pala berkat saran Teh Wida. Tuh lihat, Ibu Eis sukses membibitkan ratusan tanaman pala yang hasilnya untuk ditanam sendiri dan dibagi-bagikan kepada para anggotanya. Yang bagus itu udah hitam semua. Cara nanamnya begini. Gimana tuh? Jadi jangan begini. Oh iya. Ini kan bakal tunas. Jadi nanamnya begini. Yang ada di minggir. Yang ada tumbuh ini ya Bu? Nah, jadi ditidurin. Nah. Menurut Ibu Eis sih, membibitkan pala itu mudah. Yang penting siapkan dulu lahan atau bedengan untuk menyemai bijinya. Berupa tanah yang sudah dicampur pupuk alami. Jika semua syarat terpenuhi, dari semua biji yang disemai keberhasilan tumbuh bibit pala bisa sampai 100%.